kuasa yang bekerja dalam dirimu adalah tingkatnya 20, maka mujizat yang terjadi yang melampaui akal pikiran dan doa itu akan bekerja sesuai dengan level berapa? 20. Ya atau tidak? Kalau kuasa yang ada dalam dirimu bekerja naik sampai 60, maka Tuhan akan bekerja melampaui apa yang Anda pikirkan, melampaui dari doamu berdasarkan kuasa sampai batas berapa? 60. Berarti kuasa itu makin Anda izinkan bekerja meningkat terus sampai maksimal, maka mujizat itu makin dahsyat, saudara. Wonder thing akan terjadi dalam diri saudara. Sehingga Anda belum berdoa, Tuhan sudah bekerja. Anda belum berpikir, Tuhan sudah bekerja. Oh, itu yang dahsyat, saudara. Haleluya. Itu sebabnya Anda harus izinkan kuasa yang dalam dirimu jangan dibatasi, tapi Anda harus mengalir, mengalir, dan mengalir. Siap untuk mengalir? Siap untuk mengalir, saudara. Berarti saudara ada selalu kemenangan. Ada selalu kemenangan. Coba saya mau ajak saudara buka Ulangan 20. Oh, haleluya. Saudara, saya mau membuat saudara ngerti betul arti kekristenan. Bahwa Anda hidup bukan karena keringatmu. Kemarin kita sudah bahas. Tapi Anda hidup oleh karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Keselamatan yang dari Tuhan, ya. Dan hari ini saya mau beritahu saudara, bukan cuma kasih karunia yang tersedia, tapi kuasa kebangkitan itu tersedia. Yang bisa menjadi hak dan milik Anda. Ulangan 20. Ulangan 20. Ayat 1 dan sampai dengan ayatnya yang keempat. Mari kita baca sama-sama. Ulangan 20, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Yang sudah dapat katakan amin. Oke, ayat 1. Apabila engkau, kita baca ya, 1, 2, 3. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, menyertai engkau. Saya berhenti ayat 1. Berarti apa? Orang ini perang lewat musuh, musuhnya lebih banyak dari dia. Berarti kondisinya kondusif apa enggak? Saya tanya, kondisinya kondusif atau enggak? Kondisinya membuat Israel lebih baik atau lebih buruk? Musuhnya lebih banyak. Coba bilang sebelah saudara, kelihatannya itu kayak kamu tuh. Coba bilang sebelah saudara, itu kayak kamu bukan? Halo? Ada amin? Tapi kita lihat ayat yang kedua, baca sama-sama. 2, 3. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara. Saya berhenti sebentar. Apa urusannya perang dengan imam? Ayo, saya mau tanya, apa urusannya perang sama imam? Perang tuh butuh pahlawan, bro, bukan imam. Ya atau enggak? Kenapa butuh imam? Dengar baik-baik saudara yang dikasih Tuhan. Jangan anggap sepele kerohanianmu. Mau menang? Mau menang? Coba bilang sebelah saudara, perlu imam lah. Artinya apa? Anda harus jadi imam. Anda harus jadi seorang imam di mata Tuhan. Ya atau tidak? Ngerti perkara-perkara rohani. Lanjut berikutnya ayat ketiga. 2, 3. Dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel. Kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu. Jangan takut. Jangan gentar. Jangan gemetar. Karena mereka, wow. Coba bilang sama saya. Jangan lemah hatimu. Jangan takut. Jangan gentar. Jangan gemetar. Anda tahu perasaan ini sering ada di dalam diri saudara dan saya? Hah? Gemetar, gentar, takut, lemah hatinya. Lemah hati tahu nggak artinya apa? Down. Anda ngerti down? Anda nggak punya PD, Anda down. Anda rasanya nggak punya kekuatan, nggak punya motivasi, nggak punya semangat. Saudara tahu nggak Anda sering begitu? Pernah ngalamin gitu? Karena apa saudara? Karena itu memang setan bekerja dengan begitu. Tapi Anda harus bangkit karena Anda tahu Anda punya kuasa kebangkitan. Maka ayatnya yang keempat kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberi kemenangan kepadamu. Saya kasih tahu saudara, waktu bangsa Israel Tuhan yang langsung mimpin. Tapi masa sekarang Tuhan ada dalam dirimu. Jadi Anda sendiri bersama dengan Tuhan sudah menjadi quorum dari sorga. Anda akan bekerja. Dan Anda akan berkemenangan. Haleluya. Ada amin saudara. Karena itu saudara, kuasa kebangkitan membuat Anda hidup no limitations.
Karena itu Tuhan bilang, anak, kunci kerajaan sudah aku berikan kepadamu. Apa yang kau ikat di dunia terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di sorga. Coba saya tanya sama saudara, saya perlu ulang-ulang ayat ini. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi? Begitu atau bukan, hai jemaat? Ya, betul? Saya tanya, kalau begitu, kita yang nunggu sorga bergerak, atau sorga yang menunggu kita bergerak? Hah? Coba siapa yang bilang, kita nunggu sorga yang bergerak? Siapa yang bilang sorga yang menunggu kita bergerak? Oke, coba siapa yang nggak pernah bergerak? Karena masih ada aja orang ngangkat tangannya. Saudara, tapi lebih banyak Anda percaya bahwa sorga menantikan saudara. Berarti Anda nggak perlu doa lagi. Walaupun doa penting. Anda harus apa? Bertindak. Karena Tuhan sudah berikan apa? Kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan ada pada Anda bergerak, sorga bergerak dong. Jadi hari ini saudara jangan tunggu keadaanmu perfect. Justru your life can make your life perfect. Kuasa kebangkitan itu yang membuat dirimu perfect. Kalau Anda tunggu perfecto, nggak akan pernah perfect. Iya nggak? Halo? Coba bayangkan kalau orang cacat bilang begini, tunggu saya tubuh saya sempurna. Yang nggak ada kaki kayak siapa tuh? Nick, nggak ada kaki, nggak ada tangan. Kalau kaki saya, tangan saya nggak ada. Sekarang kalau sudah ada semua sempurna, baru saya melayani Tuhan. Is that the way he talk? Tapi itulah cara kita bicara. Itu tanda bahwa Anda tidak ngerti kuasa kebangkitan dalam diri saudara. You don't know. Anda boleh ngerti, Anda ngomong, but you don't know, you don't realize. Anda ngomong tapi Anda tidak menyadari. Itu ada kuasa kebangkitan dalam hidupmu. Sepanjang Anda nggak pernah sadar, Anda nggak pernah tahu. Saudara tahu nggak ada seorang yang naik apa? Naik kapal laut, saudara, untuk 3 hari dalam sebuah perjalanan dia beli tiket. Bukan cruise ini kapal bukan cruise. Saudara dia beli tiket, 3 hari dia di kamarnya terus, nggak makan. Karena dia udah nggak punya duit lagi, dia cuma punya duit beli tiket. Sampai udah mau deket, hari terakhir udah mau sampai, ketahuan saudara sama kapten kapal. Lalu digedor pintu. Bapak kenapa bapak? Kok bapak di kamar terus? Bapak kenapa nggak makan? Nggak punya duit. Nggak punya duit. Bapak kesini punya tiket. Iya. Mana tiketnya? Coba dikasih lihat. Tiketnya itu ternyata sudah include makan. Sudah termasuk makan pagi, siang, sore, tapi dia nggak tahu, dia nggak sadar itu, dan akhirnya dia merana hidupnya selama 3 hari, dan udah deket mau nyampe baru tahu. Anda ketawa? Anda ketawa? Coba bilang sebelah saudara, kayaknya kamu juga gitu tuh. You don't realize but God has already given you the power to make something. Anda tidak ngerti, Anda mesti tunggu dulu ada yang kasih saya makan, saya baru. No, God has already provided to you. Siapa yang ngerti? Jangan cuma ngerti di sini, bro. You have to realize the power is inside you. Dan Anda harus bangkit, Anda harus selaras dengan Tuhan. You will see. Kadang-kadang saudara kita nggak mau kerja sama sih sama Tuhan. Itu yang jadi masalah. Ada amin saudara? Kadang-kadang Anda mau kerja menurut terminologinya Anda. No, Anda harus bekerja dengan terminologinya Tuhan. Obat tidak akan pernah bisa maksimal Anda kalau pakai antibiotik dengan caramu sendiri. Antibiotik itu ada waktunya saudara. Makan berapa hari sampai habis. Tapi kita saudara, makan sehari 2 hari udah sembuh kita stop. Makanya badan ini jadi resistennya tinggi terhadap antibiotik. Dan setiap Anda makan antibiotik harus lebih tinggi lagi dosisnya. Harus yang lebih berkuasa lagi, lebih kekuatannya lebih dahsyat. Kenapa? Karena Anda cara makannya begitu. Halo, Anda mau ngalamin kuasa kebangkitan? Saudara, Anda harus tahu di dalam dirimu ada kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Anda sadar nggak itu ada kekuatan memperoleh kekayaan? Tapi Anda bilang, ya Pak saya tahu, tapi kenapa begini? Check your life. Saya perlu kasih tahu dulu, check your life. Bagaimana Anda berurusan dengan Tuhan? How you live with God. Karena Tuhan akan melihat dirimu terlebih dahulu. Katakan amin, saudara. Saudara, kalau ada bayangan Petrus bisa sembuh, saya percaya nanti waktunya akan tiba. Orang lihat wajahmu sembuh.
Haleluya. Akan ada keajaiban dahsyat. Ada amin. Saudara, Anda harus belajar dari Filipus yang diraibkan oleh Tuhan. Betul? Saya percaya Tuhan akan memberikan Anda kuasa untuk menaklukkan. Coba bilang menaklukkan. Sekali lagi menaklukkan. Iman yang mengalahkan dunia. Anda akan punya kemenangan dan Anda akan tahu ada anti-aging tadi saya sudah bilang. Saudara, kuasa itu dahsyat, men. Kalau Anda urutin satu-satu, hidup ini saudara luar biasa. Mana ada kalahnya. Tapi Anda percaya sama kekalahan lebih daripada kemenangan, itu masalahnya. Dan Anda lebih celebrate. Celebrate-nya bukan yang menang, yang kalah. Bagaimana caranya Anda men-celebrate, Anda merayakan kekalahanmu? Dengan mengeluh. Saya ulangi ya, dengar nih bahasa saya. Kalau Anda merayakan kekalahanmu, caranya apa? Anda mengeluh, Anda komplain, Anda ngomong yang negatif, Anda berpikir yang negatif, dan Anda sedang merayakan kekalahanmu. Pantesan gak pernah menang. Dan tanpa Anda sadari, Anda sedang menghentikan kuasa itu bekerja. Rayakan kemenanganmu. Di tengah kekalahan, yes. Di tengah keadaan, yes. Karena keadaanmu itu sementara. Anak raja tidak bilang, siapa bilang anak raja gak bisa sakit? Sakit tidak menghentikan Anda menjadi anak raja kan? Saudara, kalau Anda sakit, Anda tetap punya kuasa untuk memerintah. Anak raja kalau dia ngomong sama pembantunya, dia lagi sakit, pembantunya datang gak? Yes or no? Walaupun lagi sakit. Raja kalau lagi sakit, dia begini aja, orang pada datang gak? Datang. Kenapa dia datang? Karena Anda raja. Saudara, dia adalah raja, sakit gak? Sakit. Saudara, Anda harus tahu bahwa Anda bisa sakit, Anda bisa ngalamin apapun, but you know who you are. Kuasa kebangkitan ada pada saudara. Siap untuk menerima kuasa kebangkitan? Siap untuk menerima kuasa kebangkitan? Number one. Karena waktu berjalan terus. Number one. Siap? Jadilah pemburu Tuhan. Jadilah pemburu Tuhan. Bukan pemburu uang. Saya tidak bilang bahwa uang tidak perlu Anda cari. Anda tidak perlu cari uang, bukan. Jadilah pemburu Tuhan. Coba bilang pemburu Tuhan. Saudara tahu memburu itu gimana? Saudara, ada nggak orang berburu santai? Datang ke hutan, mau ngapain lu? Berburu. Bawa double loop. Wah, keren men. Pakai topi, pakai apa. Tapi duduk aja di mobil terus. Lu ngapain? Berburu, men. Berburu apa? Nyamuk. Kalau Anda berburu, apa yang Anda harus lakukan? Anda harus target dan Anda harus jaga terus sampai Anda lihat sesuatu buruan terlewat, pom, betul atau enggak? Pemburu Tuhan seperti itu. Anda bukan hanya sekedar saudara, ya saya maulah saya kenal Tuhan, tapi Anda harus punya keinginan yang kuat. Yang ku kehendaki